Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas kembali soal UTBK mata pelajaran sosiologi part 2. Karena untuk part yang satu kemarin kan sudah kita bahas itu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Nah, untuk di part 2 ini kita akan melanjutkan dari soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 15. Dan saya sekali lagi minta maaf kalau dalam video ini mungkin ada sedikit beberapa gangguan. Tapi mungkin semoga ini semua tidak menghalangi niat kita untuk terus belajar. Gitu ya. Dan seperti biasa, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tulisnya ataupun buku catatannya. Silakan catat hal-hal yang menurut kalian penting, yang nanti mungkin ketika kalian ada yang beberapa materi yang ataupun soal-soal yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke saya. Namun, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama terlebih dahulu, agar dalam pembahasan soal kali ini kita bisa mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk teknis dari pembahasan soalnya itu sendiri sama seperti video-video sebelumnya, di mana yang pertama tentunya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Setelah soalnya dibacakan, lalu nanti akan saya bacakan juga pilihan gandanya, dan mungkin nanti akan ada pembahasan baik kunci jawaban dan juga pembahasannya untuk memperkuat apakah betul jawaban yang dari soal nomor sekian adalah jawabannya, misalkan B atau A. Seperti itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasan soal UTBK Sosiologi Part 2. Nah, kita mulai dari nomor 9. Kita baca soalnya bersama-sama. Ketika lulus SMA, Yuni mendapatkan teman-teman baru di universitas tempatnya menempuh pendidikan sekarang ini. Karena masuk pada jurusan seni, perilaku penampilan Yuni menjadi berubah. Sekarang, ia gemar mengecat rambut, berpakaian serba unik, seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Agen sosialisasi dari kasus tersebut adalah titik, titik, titik. A. Lingkungan pergaulan. B. Keluarga. C. Sekolah formal. D. Lingkungan kerja. Dan E. Media massa. Silahkan. Nah, tapi mungkin kalian juga mungkin kebingungan ya. Agen sosialisasi itu yang mana aja nih? Itu ada di materi sosialisasi dan pembentuk kepribadian. Nah, mungkin di sini akan saya bacakan terlebih dahulu ya, agen ataupun media dari sosialisasi itu sendiri. Yang pertama, yaitu adalah keluarga. Yang kedua adalah teman bermain ataupun peer group. Yang ketiga adalah sekolah. Yang keempat adalah media massa, dan yang kelima adalah lingkungan kerja. Nah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit demi sedikit apa itu agen sosialisasi ataupun media dari sosialisasi itu sendiri. Pertama adalah keluarga. Keluarga yaitu adalah agen sosialisasi yang pertama bagi individu dalam mempelajari nilai dan norma sosial sehingga membangun dasar-dasar moral bagi kepribadian individu. Teman bermain ataupun peer group yaitu adalah pengembangan minat dan bakat, mengenal keadilan, kebenaran, toleransi,
ataupun game stage. Teman bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Lalu ada sekolah, membina kemampuan intelektual dan jiwa berdemokrasi, menanamkan nilai, mengajarkan peranan sosial, menciptakan integrasi sosial, melahirkan terobosan-terobosan baru, membentuk kepribadian siswa. Siswa dibiasakan tertib, mandiri, berpikir logis, hidup terencana, bekerja sama, berpacu dalam prestasi, saling menghargai, dan bertenggang rasa. Akibatnya, terbentuklah kepribadian siswa sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Lalu ada media massa, memberikan pengetahuan dan hiburan melalui media cetak ataupun surat kabar, majalah, ataupun tabloid. Atau media elektronik, yaitu adalah radio, televisi, dan internet. Yang besar atau kecil, pengaruhnya sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, yaitu adalah lingkungan kerja, membina keterampilan maupun keahlian dalam bekerja. Nah, sampai di sini mungkin sudah tergambar mana jawaban yang paling tepat untuk nomor 9. Kalau sudah, mari kita lihat di pembahasan. Nah, yang pertama ataupun soal nomor 9 adalah jawabannya adalah lingkungan pergaulan ataupun ini biasa disebut sebagai peer group ya, teman bermain. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang berperan dalam sosialisasi seorang individu. Dalam kasus tersebut, perilaku Yuni berubah setelah bergaul dengan teman-teman barunya. Artinya, agen sosialisasi yang berperan adalah lingkungan bergaul ataupun teman sepermainan. Atau tadi yang sudah kita bahas yaitu adalah peer group. Jadi, ingat bahwa agen sosialisasi ataupun media sosialisasi itu ada 5. Yang pertama keluarga, yang kedua teman bermain ataupun peer group, yang ketiga sekolah, yang keempat adalah media massa, di mana media massa juga dibagi menjadi 2. Ada media cetak yang terdiri dari surat kabar, majalah ataupun tabloid, ataupun media elektronik, yaitu adalah radio, televisi, dan juga internet. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan kerja. Seperti itu, bisa dipahami ya untuk soal nomor 9. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Semakin maraknya sinetron di televisi, ternyata memberikan pengaruh yang negatif terhadap pemirsanya ataupun penonton setianya, yang sebagian besar adalah remaja. Adegan yang menonjolkan perilaku hedonis dan kekerasan berpengaruh terhadap kepribadian remaja. Hal yang paling dapat dilakukan untuk melindungi kepribadian remaja berkaitan dengan masalah tersebut sesuai dengan prinsip sosialisasi partisipatif adalah titik-titik-titik. A. Memberlakukan jam belajar bagi siswa sekolah saat malam hari. B. Memberikan bekal keimanan dan ketakwaan kepada remaja. C. Menambah kegiatan ekstrakurikuler pada remaja. D. Mendampingi para remaja saat menonton televisi. Dan E. Melarang para remaja menonton televisi. Nah, kira-kira jawaban untuk soal nomor 10 itu yang mana ya? Silakan untuk ditentukan terlebih dahulu kalian mau jawab soal nomor 10 ini pilihannya yang mana nih ataupun yang paling tepat yang mana menurut kalian. Silakan dipilih. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di pembahasan dan di kunci jawabannya.
Itu adalah D. Itulah mendampingi para remaja saat menonton televisi. Bahasannya, sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi dengan mempertimbangkan hak-hak dan kemauan sang anak tanpa disertai unsur kekerasan dan paksaan. Hal yang mungkin dilakukan adalah mendampingi anak. Artinya, remaja diberi kebebasan dengan tetap diberikan arahan sehingga kepribadian mereka tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat dari pilihan-pilihan yang lain, kalau misalkan poin A memperlakukan jam belajar bagi siswa sekolah saat malam hari, tentunya bukanlah salah satu solusi yang baik juga, di mana biasanya untuk malam hari ini siswa adalah untuk beristirahat. Lalu eh, ini juga penting ya, kalau misalkan kita lihat yang nomor B memberikan bekal keimanan, itu juga bisa, dan juga dan ketakwaan kepada remaja, terus menambah kegiatan ekstrakurikuler, ini juga positif, cuman mungkin bukan itu dalam prinsip sosialisasi partisipatifnya. Tapi yang ini nih, yang C, yang D ya, mendampingi para remaja saat, jadi kitanya ikut nih berpartisipasi, mendampingi saat menonton televisi, gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya, apalagi sekarang untuk televisi, media mungkin ya, media, apalagi dengan menggunakan gadget, sekarang kan banyak banget ya, kayak YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, mungkin tidak semuanya berdampak positif. Tentunya perlu ada dampingan dari orang tua untuk anak-anak tersebut agar tidak keluar dari batas-batasannya mereka. Gitu ya. Oke, ini adalah nomor 10. Bisa dipahami ya untuk nomor 10? Yang ditanyakan adalah sosialisasi partisipatifnya. Bagaimana partisipasinya tersebut terhadap seorang anak. Itu jadi kita harus ikut langsung dalam sosialisasi partisipatif. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 11. Fikri, seorang remaja yang sering berkata-kata tidak sopan kepada temannya. Tak jarang pula ia memukul temannya apabila merasa tersinggung. Hal ini terjadi karena di rumah Fikri sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dengan saling mengumpat dan bertindak kasar. Media atau agen sosialisasi yang berperan dalam membentuk kepribadian Fikri adalah titik-titik-titik. A. Sekolah. B. Keluarga. C. Media sosial. D. Lingkungan kerja. Dan E. Kelompok persahabatan. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11? Silahkan dipilih terlebih dahulu. Jawaban yang menurut kalian paling tepat. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di pembahasan dan kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yaitu adalah keluarga. Apakah betul? Kita lihat di pembahasan. Hal ini terjadi karena di rumah Fikri sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dengan saling mengumpat dan bertindak kasar. Kalimat yang dapat menjadi kata kunci soal yang merujuk pada jawaban, media yang berperan adalah keluarga. Karena Fikri merekam kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, terjadi Fikri sendiri. Nah, sering, mana nih? Aduh, kok nggak ada ya? Nah, sering melihat orang tuanya bertengkar dan saling mengumpat dan bertindak kasar. Tentunya sebagai seorang keluarga, apalagi ayah dan ibu, tidak baik untuk bertengkar di depan anak-anaknya karena ini akan berpengaruh besar terhadap kondisi psikologi anaknya tersebut.
Gitu ya. Jadi kalian adalah calon orang tua, jangan melakukan hal yang sama seperti ilustrasi dari soal nomor 11. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Joni sebenarnya anak yang baik karena tumbuh dari keluarga yang mengedepankan moral. Namun, setelah pindah ke daerah perkampungan yang mayoritas penghuninya preman, waduh, sikap Joni berubah menjadi kasar. Bahkan ia pun pernah terlibat perkelahian. Penyebab penyimpangan yang dilakukan Joni adalah titik titik titik. A. Kegagalan menyerap norma dan dari teman sebaya. B. Sosialisasi subkebudayaan menyimpang. C. Dampak keluarga yang tidak harmonis. D. Masyarakat yang tidak mendukung. Dan E. Sosialisasi yang tidak sempurna. Silakan dipilih terlebih dahulu untuk jawaban nomor 12 ya. Sudah? Kalau sudah, kita lihat di pembahasannya dan juga kunci jawabannya. Yaitu adalah B, tentang sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Pembahasan. Perilaku menyimpang terjadi karena sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Akibat dari bergaul dengan individu yang memiliki subkebudayaan menyimpang. Seseorang pada awalnya tidak menyimpang, lambat laun menjadi berperilaku menyimpang. Nah, yang tadinya kan moral namun pindah. Nah, di sini nih adanya subkebudayaan yang menyimpang ya. Mayoritas preman. Jadi sikapnya jadi tersebut juga ikut berubah karena adanya lingkungan ataupun kebudayaan yang mungkin tidak sama dengan kebudayaan sebelumnya mungkin Joni tempati. Gitu ya. Bisa dipahami untuk soal nomor 12? Kalau misalkan bisa, kita lanjut ke nomor 13. Raka berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya bercerai. Sejak kecil, ia tinggal dengan neneknya yang selalu memanjakannya. Setelah beranjak remaja, Raka sering terlibat dalam perkelahian antar pelajar agar mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Penyimpangan perilaku tersebut disebabkan oleh titik titik titik. A. Sosialisasi subkebudayaan menyimpang. B. Sosialisasi yang tidak sempurna. C. Teori labeling dari lingkungan. D. Pengaruh teman sebaya. E. Kelabilan masa remaja. Oke, silahkan dipilih terlebih dahulu untuk jawaban soal nomor 13. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya di slide yang kedua. Oke, kunci jawabannya adalah yang B, yaitu adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Mari kita lihat di pembahasan. Sosialisasi yang dialami Raka merupakan sosialisasi tidak sempurna. Artinya, ia tidak mendapatkan nilai dan norma yang kuat dari keluarga akibat perceraian orang tua. Nah, lagi-lagi ketika orang tua bertengkar, apalagi sampai kepada perceraian, tentunya ini nih yang akan ditakutkan oleh anak mungkin ya. Jadi ada beberapa nilai yang seharusnya bisa disosialisasikan terhadap anak, tapi dengan adanya pertengkaran, apalagi sampai kepada perceraian, tentunya ini sangatlah berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak tersebut. Makanya kalian mungkin dan juga saya adalah calon-calon orang tua, silahkan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Gitu, jangan mengutamakan emosi,
Jangan mengutamakan sebuah egois, tapi coba pikirkan bagaimana kondisi psikologi anak tersebut ketika melihat orang tuanya bertengkar. Gitu, dari pertengkaran tersebut pasti ada korban. Gitu ya, ada orang yang mungkin dirugikan, ya termasuk anak. Dan itu untuk anak sih akan sangat berbekas ya. Gitu. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu modus penipuan saat ini adalah melalui telepon yang memberitakan anggota keluarga mengalami kecelakaan dan diharuskan untuk mentransfer sejumlah dana. Ada yang tugas mencari nomor korban, ada yang bertugas menyebarkan pesan, dan ada yang berperan sebagai penelpon. Ditinjau dari jumlah pelakunya, hal ini termasuk penyimpangan titik titik titik. A. Primer. B. Individu. C. Sekunder. D. Sistematis. Dan E. Yaitu adalah kelompok. Nah, kalau misalnya kita bahas sedikit dulu ya tentang penyimpangan primer, yaitu adalah bersifat sementara ataupun temporer. Pelaku penyimpangan masih dapat diterima di masyarakat. Contoh, siswa yang terlambat sekolah akibat ban sepedanya bocor. Lalu penyimpangan individu. Penyimpangan individu dilakukan sendiri tanpa orang lain. Yang kedua lagi yang C, yaitu sekunder. Penyimpangan sosial sekunder dilakukan secara terus-menerus meskipun sudah diberikan sanksi, sehingga ditolak oleh masyarakat. Contohnya yaitu adalah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Terus kita lihat kalau sistematis terstruktur ya. Kalau yang E yaitu adalah penyimpangan kelompok dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok tertentu. Contoh kelompok penyelundupan dan perampokan, kelompok teroris ataupun kelompok separatis. Nah, dari pembahasan tersebut mungkin sudah bisa tergambar jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini yang mana? Kalau bisa kita bahas di kunci jawaban dan juga pembahasan. Sudah dipastikan kalian sudah menjawab nomor 14. Itu adalah yang E. Penyimpangan sosial kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi dengan baik. Nah, kita lihat di sini ada yang mencari nomor korban, ada yang bertugas menyebarkan pesan, ada yang berperan sebagai penelpon. Nah, itu lebih dari satu dan terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu, jenis penyimpangannya yaitu adalah termasuk kepada penyimpangan kelompok. Bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita lanjut ke soal nomor 15, di mana soal nomor 15 ini adalah soal nomor terakhir. Saat menjamu teman yang berkunjung ke rumah, Andi menyediakan minuman dan makanan kecil di meja ruang tamu. Hal ini selalu dilakukan saat ada tamu yang datang ke rumah. Berdasarkan daya ikatnya, ini typo ya, mohon maaf. Perilaku sosial tersebut termasuk pelaksanaan norma. Nah, yang tadi nih klasifikasi norma, bukan klasifikasi ya, pelaksanaan normanya ya, yang sudah di klasifikasi benar yang cara kebiasaan, yang mores, law, folkways, custom, dan law. Nah, kira-kira yang mana nih? Kan sudah dibahas di video part 1. Sudah? Sudah lagi. Silahkan dipilih terlebih dahulu. Sudah? Kalau misalkan sudah, kita lihat ke slide selanjutnya. Ini ada, kunci jawabannya adalah B, yaitu adalah kebiasaan. Pembahasannya, norma kebiasaan merupakan norma yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Apabila tidak dilakukan, sanksinya adalah akan menjadi bahan perbicaraan oleh masyarakat. Nah, menyediakan minuman, makanan ini termasuk ke dalam folkways ya, kebiasaan. Nah, gitu anak-anak. Ini adalah video pembahasan sosiologi part 2.
Dan kalau misalkan memang dari anak-anak ada beberapa materi ataupun beberapa soal yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Itu. Dan mungkin untuk menutup pertemuan hari ini, jangan lupa ini adalah tagline kita, yaitu adalah melangitkan doa, memaksimalkan ikhtiar. Kalian jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta yang terbaik kepada orang tua dan juga kepada Allah. Dan juga ikhtiar, kalian berusaha semaksimal mungkin, dinikmati setiap proses pembelajarannya, dinikmati setiap proses dalam kehidupan kalian. Insya Allah bahwa sesungguhnya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Makanya silahkan kalian dinikmati terlebih dahulu prosesnya tersebut sebelum kalian mencapai sebuah kesuksesan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.